Suatu kesempatan yang luar biasa saat Indonesia Siro Institute berkesempatan untuk turut serta dalam rihlah peradaban, di mana tema yang diangkat adalah membaca ayat-ayat Allah dalam jejak peradaban Maroko dan Andalus di masa silam, seperti yang terungkap dalam firman-Nya. Katakanlah, jelajahilah bumi ini, lalu amatilah bagaimana Allah memulai penciptaan. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala meminta kita untuk nazar, untuk memperhatikan bagaimana permulaan dari penciptaan peradaban. Bagaimana selama beratus-ratus tahun Spanyol dan Portugal hampir seluruhnya bertauhid. Selama berabad-abad azan bersaut-sautan di selatan bumi Eropa itu. Tapi kemudian, kenapa sekarang azan tidak lagi terdengar? Hampir tidak ada lagi azan di Andalus. Ini artinya hilangnya sebuah peradaban. Dalam rihlah peradaban selama 16 hari bersama Ustadz Asep Stobari dan SCI ini, kita akan menggali hikmah dari perjalanan yang akan kita mulai dari Maroko. Setelah penerbangan 17 jam dan transit hampir 3 jam, alhamdulillah akhirnya. Perjalanan menjejak bumi Afrika dalam rihlah kali ini diawali dari kota Casablanca. Di sepanjang sejarah perkembangan Islam, masjid menjadi tempat sentral berkumpulnya umat Islam. Di Casablanca ada masjid yang sangat menonjol, yakni Masjid Hasan Sani. Masjid yang diresmikan tahun 1993 oleh Raja Hasan II ini terletak persis di tepi Samudra Atlantik. Bahkan, sebagian bangunannya terletak di atas air. Dibangun dengan menghadirkan kembali seluruh keindahan seni arsitektur dan kerajinan mozaik dari zaman keemasan Islam, masjid ini begitu memukau. Dengan menara setinggi 210 meter, berbalut marmer nuansa gading, dihiasi ukiran dan mozaik berwarna hijau, bangunan ini berdiri kokoh, penanda tingginya seni dan teknologi umat Islam sejak zaman lampau. Berkunjung ke Masjid Kutobia di Marrakesh membawa kita kembali ke abad 12, masa kejayaan Daulah Muwahhidun. Dinamakan Kutobia karena saat itu di sekeliling masjid terdapat lebih dari 100 toko buku, menggambarkan kecintaan masyarakatnya dalam membaca dan menuntut ilmu. Menara Masjid Kutobia merupakan menara pertama dari 3 menara yang didirikan oleh Sultan Abu Yusuf Yakub Al-Mansur. Ada 2 menara megah lainnya, Giralda di Sevilla dan Hasan Tower di Rabat, yang akan menjadi destinasi kita selanjutnya. Dari Marrakesh kita ke Rabat. Rabat menjadi ibu kota kerajaan Maroko sejak kemerdekaannya di tahun 1956. Didirikan di masa Daulah Muwahhidun dengan nama Ribat Al-Fath sebagai benteng dan pelabuhan bagi para pejuang fisabilillah berangkat ke Andalus. Sesuai dengan fungsinya, salah satu bentengnya yang besar dikenal dengan nama Benteng Udaya, dengan dinding dan gerbangnya yang kokoh, memberikan perlindungan yang utuh, sekaligus pemandangan lepas ke arah Samudra Atlantik sebagai benteng pertahanan. Di kota ini pula lah terletak Hasan Tower,
menara ketiga dan yang terbesar dibangun oleh Sultan Yaqub Al-Mansur. Namun sayang, baru sepertiga bagian menara selesai dan masjid masih berupa tiang-tiang, Al-Mansur meninggal dunia. Sehingga pembangunan masjid dan menara ini terhenti sampai sekarang. Keindahan dan keunikan kota Fes menjadikannya sebagai kota yang mendapat perlindungan sebagai International Heritage dari UNESCO. Didirikan oleh Sultan Idris bin Idris dari Daulah Adarisah yang saat itu baru berusia 15 tahun. Dengan visi yang jauh ke depan ingin menjadikannya sebagai kota ilmu. Dan itu terus berlanjut dengan banyaknya madrasah-madrasah yang didirikan, ulama-ulama yang dilahirkan. Universitas Qarawiyyin contohnya, universitas tertua di dunia yang masih berlangsung sampai saat ini. Dibangun oleh seorang muslimah, Fatimah binti Muhammad Al-Fihri. Saat Eropa masih dalam era kegelapan, Fes sudah bersinar dengan ilmu. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga kedokteran, matematika, astronomi, sosiologi, dan lain-lain. Tak kurang orang-orang hebat seperti Ibnu Khaldun pernah mengenyam pendidikan di sana. Kota selanjutnya yang menjadi tujuan akhir di Afrika adalah Tangier. Tangier, kota pelabuhan indah di utara Maroko, tempat yang strategis dan penghubung antara Afrika dan Eropa sejak zaman dulu. Selat Gibraltar yang menjadi pertemuan antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik begitu indah terlihat jelas saat memandang ke arah benua Eropa yang terlihat begitu dekat. Di sana pula lah makam Ibnu Battuta, petualang muslim yang catatan perjalanannya menjadi rujukan, menjadi catatan sejarah karena otentiknya kisah-kisah yang disampaikan. Menyeberangi Selat Gibraltar yang masyhur dan penuh sejarah tentunya pengalaman yang menarik. Sambil membayangkan bagaimana kapal-kapal yang membawa pasukan muslimin sampai ke Andalus lebih dari 1000 tahun yang lalu. Meski kali ini yang ditumpangi adalah feri, namun paling tidak bisa memandang laut dan menghirup udara yang menjadi saksi bisu perjuangan kaum muslimin. Inilah menara kedua yang dibangun oleh Al-Mansur, terletak di Sevilla. Saat ini dikenal dengan nama La Giralda. Namun, kenapa ada yang berbeda dari menara ini dibanding dua yang lain? Tentu saja, karena Kerajaan Katolik telah merubahnya menjadi menara gereja, menambahinya dengan lonceng-lonceng, dan masjid di sebelahnya pun sudah dirubuhkan dan berganti dengan katedral yang besar. Alcázar de Sevilla, istana peninggalan kaum muslimin yang sampai saat ini masih digunakan oleh Raja Spanyol jika berkunjung ke Sevilla. Paduan antara fungsi, kekuatan, dan keindahan menjadi ciri dari arsitektur Islam sejak zaman dulu, menjadikan keindahannya bertahan lama. Raja Katolik kalau ingin membangun bangunan yang indah
mereka akan meminta bantuan kepada arsitek-arsitek muslim. Karena keindahan atau kualitas keindahan kaum muslimin tidak bisa disaingi oleh orang-orang Spanyol pada masa itu. Dan di sini ada bukti yang sangat nyata, karya-karya Bujares yang baru saja kita lalui dari ruang-ruang yang sangat-sangat indah. Menyusuri Sevilla, kita melalui sungai Guadalquivir yang dulunya digunakan sebagai pertahanan dan dilalui oleh kapal-kapal besar. Ini sangat terkenal di Sevilla, dan dalam sejarahnya diantaranya gitu bahwa Viking dari Denmark sana melalui Atlantik tentu saja bagian barat ke Lisbon, dan kebetulan siang ini kita ke Lisbon gitu ya, jadi dapat dua-duanya insya Allah. Dan mereka kemudian sampai masuk ke sini, dan Viking kaget karena dari masa ke masa mereka tentu sudah terbiasa menjelajahi laut untuk kemudian merampok dan lain sebagainya. Ternyata Sevilla di tangan kaum muslimin tidak seperti Sevilla pada masa sebelumnya, di mana kemudian ada perlawanan yang sangat kuat dan Viking tobat, istilahnya tobat maksudnya bukan menjadi mualaf, maksudnya mereka tidak lagi berpikir untuk menyerang ke Andalus. Bahkan kemudian Raja Denmark pada saat itu mengirim delegasi atau utusan untuk berdiplomasi dengan Cordoba, dan kemudian dibalas oleh waktu itu kalau tidak salah Muhammad bin Abdurrahman kedua gitu, dengan mengirim utusan seorang faqih, seorang ahli diplomasi, dan melakukan penjelajahan lebih dari 1 tahun dari Cordoba ke Denmark gitu ya. Dan ini adalah Wadi Al-Kabir yang ini menyambung sampai ke Cordoba nanti. Di Cordoba pun ada Wadi Al-Kabir. Insya Allah berjumpa kembali di Wadi Al-Kabir, Cordoba. Sintra hanya berjarak sekitar 25 km dari kota Lisbon, Portugal. Di puncak bukitnya terdapat benteng besar yang dikenal dengan nama Castelo dos Mouros atau Moorish Castle, kastil bangsa Moor. Yah, begitulah mereka menyebut muslimin di Andalus. Dibangun pada abad ke-8 Masehi pada periode Imaroh di Andalus. Tahukah bahwa Islam pernah berjaya di Portugal selama lebih dari 400 tahun? Dari tembok-tembok benteng pertahanan yang kuat, kita bisa menyaksikan pemandangan ke arah kota, sekaligus ke Samudra Atlantik. Maha kuasa Allah yang telah menciptakan muslimin yang tangguh. Ingat Andalus, pastilah teringat juga Cordoba. Bagaimana tidak, kota yang dipilih oleh Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi ibu kota ini kelak menjadi kota yang terbesar di zamannya. Di situ pula lah dibangun Masjid Cordoba tak jauh dari sungai Guadalquivir. Halamannya yang dipenuhi pohon jeruk dan rindang, ruangan di dalamnya yang mengingatkan kita pada Masjid Nabawi di Madinah. Tentu saja, karena dari sinilah inspirasi Masjid Nabawi diambil. Meski terus mengalami perluasan hingga berjarak 200 tahun, namun perbedaan antara bangunan awal dan perluasan tidaklah berbeda jauh. Medina Az-Zahra, kota yang saat ini tinggal reruntuhan. Ada banyak sekali sejarah dan pelajaran yang bisa kita gali di sini. Bangunan yang begitu indah dan kokoh, namun hancur hanya karena ketamakan penguasanya.
Akhirnya azan kembali berkumandang di Albayzin Mayor Mezquita de Granada. Masjid Agung Granada yang merupakan masjid pertama yang dibangun di Granada setelah masa runtuhnya pemerintahan Islam di Granada 500 tahun yang lalu. Granada, benteng terakhir pertahanan muslimin di Andalus. Walau masih menyisakan kenangan pilu, namun kita bersyukur keindahan peninggalan Bani Ahmar masih bisa kita nikmati. Bangunannya, filosofinya, dan tamannya. Saat ini Alhambra menjadi situs paling banyak dikunjungi di Spanyol. Jutaan wisatawan berkunjung setiap tahunnya untuk berekreasi. Tapi sebagai muslim, tentunya bagi kita tidak hanya itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kontur alam kota ini yang seperti bukit dan dikelilingi sungai menjadikannya benteng alami. Itulah sebabnya sejak dahulu Toledo sudah dipilih sebagai ibu kota. Masjid Agung Toledo yang kini sudah menjadi katedral tentunya menyiksakan banyak pelajaran bagi kita semua. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kisah ini belum selesai. Heritage of Al-Andalus akan membawa kita untuk lebih dalam lagi menguak hikmah dari jejak peradaban di Maroko dan Andalus.